Akhirnya konten TTD alias tiru-tiru desain balik lagi. Di video kali ini kita akan mendesain sebuah kartu pos atau postcard bergaya Ameriki yang seperti ini, dan kita akan buat desainnya seperti ini. Nah, yang spesialnya dari tiru-tiru desain kali ini adalah kita tidak menggunakan Adobe Illustrator, tapi kita akan menggunakan saingannya, yaitu adalah Affinity Designer. Bagi yang penasaran, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, jadi ini dia postcardnya yang sudah jadi. Kita di sini menggunakan Affinity Designer yang kedua. Tapi kalau teman-teman nggak punya yang versi kedua, punyanya versi pertama, nggak masalah, karena seperti sih nggak ada fitur-fitur yang dipakai di versi kedua ya. Jadi teman-teman masih bisa mengikuti menggunakan versi yang pertama. Yang pertama kita lakukan yaitu membuat file baru. Kita ke file, kemudian kita klik new. Lalu kita pilih ukurannya. Di sini gue menggunakan ukuran A5, terus ini landscape. Dan kemudian kita centang aja yang bagian create artboard, karena kita akan membuat dua artboard ya, bagian depan dan bagian belakangnya. Terus kemudian marginnya ini dipilih aja, kita include margin, jadi biar ada batasnya seperti ini. Kalau udah langsung kita create aja. Yap, setelah itu sebelum kita mulai mendesain, kita akan buat dia dua halaman dulu. Kita klik yang icon ini apa ya, yang buat artboard gitu ya. Terus kemudian pilih aja insert artboard. Oke. Kalau sudah, kita klik artboard yang pertama, dan kalau teman-teman ini kan kelihatan ya marginnya. Kalau nggak ada marginnya, teman-teman bisa ke bagian view, kemudian pilih aja show margin. Nah, hal yang pertama kita lakukan itu adalah membuat fontnya. Di sini kita akan memakai text tool, atau di Affinity Designer bilangnya adalah artistic tool. Jangan pakai yang apa ini, satu lagi, yang frame text tool, bukan, kita pakai artistic tool. Kemudian kita klik and drag aja seperti ini, kira-kira ukurannya nanti seperti ini. Kita tulis kota kesukaan teman-teman. Contoh di sini gue lagi suka kota Tegal, jadi gue tulis aja Tegal. Lalu balik lagi ke move tool dan kita pilih fontnya. Di sini teman-teman bebas ya menggunakan font apa aja. Kalau mau seperti tutorial ini, teman-teman tinggal pilih ini aja, Blackhand Sans. Ini kalau nggak salah ada di Google Font buat font Hangul ya sebenarnya. Kita pilih ini, lalu kita sesuaikan ukurannya seperti ini, mungkin seukuran marginnya aja. Pencet shift biar dia lurus ya turunnya. Kemudian kita akan buat dia agak sedikit miring ke atas. Caranya teman-teman tinggal arahkan kursornya ke bagian text boxnya ini sampai jadi seperti ini ikonnya, terus tinggal klik and drag aja ke atas seperti ini. Pencet shift juga bisa sih sebenarnya. Hup. Nah, sudah mantap seperti ini jadinya. Lalu di sini kita duplicate, bisa pakai copy paste biasa, Ctrl C, Ctrl V, atau pakai Ctrl J, itu juga bisa. Lalu di bagian panel layers atau window layer, ini kalau nggak ada teman-teman bisa ke bagian window, terus pilih yang layers. Terus di layer yang keduanya ini kita ganti warnanya jadi merah, jadi oranye ya tadi ya. Kita ganti jadi oranye. Lalu kita akan membuat efek 3 dimensi dari si teksnya ini. Caranya gimana? Caranya teman-teman setelah diseleksi si teks yang di bawahnya ini, tinggal pencet enter aja. Lalu muncul panel move atau duplicate. Nah, di sini teman-teman centang yang duplicate, terus number of copies-nya 1. Lalu untuk ukuran horizontal dan vertikalnya ini kita buat 0,3, kecil aja. Hop, ini juga 0,3. Kenapa bang kok kecil gitu? Karena kita akan membuat numbers of copies-nya yang lebih banyak. Ini insertion mode-nya ini pilih yang ke belakang. Oke, ini number of copies-nya kita perbesar jadi 20. Kalau mau cepet pakai shift, kemudian pakai panah atas atau panah bawah. Kenapa bang? Bukan si jarak horizontal vertikalnya yang lebih banyak, karena kalau ini yang lebih besar atau lebih banyak gitu ya, misalnya 1 gitu ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kayak garis apa ini? Jagged line-nya gitu ya, garis kotak-kotak pixelatednya gitu. Kalau misalnya si apa namanya horizontal dan vertikalnya itu lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya si jarak horizontal vertikalnya kita kecilin,
Memang masih ada si jagged line itu, tapi nggak begitu kelihatan. Dari jauh sih nggak kelihatan. Jadi lebih oke gue sebenarnya si horizontal vertikalnya itu lebih kecil, tapi number of copiesnya lebih banyak. Di sini kita pilih 20, kalau udah kita klik oke aja. Tada! Nah, selanjutnya nanti layernya akan banyak seperti ini. Sebelum layernya berantakan, ini kita grup dulu aja pakai Ctrl J. Terus kalau teman-teman pengen ngeganti gimana? Ya tinggal pilih grupnya, pilih warna di sebelah sini, kita ganti aja warnanya gitu. Jadi bebas ya. Sebenarnya bisa digantinya cepat gitu. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan gambar di tulisan Tegal yang atasnya ini. Di sini gue udah punya gambarnya ya. Jadi gue tinggal klik and drag aja gambarnya. Set ke sini. Hop. Teman-teman bisa pakai gambar sesuai dengan kotanya ya, biar lebih mantap. Terus kita perbesar aja sehingga menutupi teksnya. Setelah itu kita akan buat masking si gambar ini sehingga masuk ke dalam teks. Caranya adalah kita klik and drag aja si gambarnya ke layer teks ya, tapi bukan ke ikonnya sini ya, bukan ke gambarnya sini, tapi ke tulisannya aja, karena efeknya akan berbeda ketika kita di luar seperti ini dengan di dalam seperti ini. Nah, bisa lihat ya, di luar, di dalam. Jadi pastikan di namanya. Kalau udah, nah sudah jadi maskingnya. Ini tinggal kita sesuaikan aja. Kalau teman-teman pengen ngeganti maskingnya, sebenarnya bisa diklik tanda panah di bawah sini, kemudian atur-atur aja si ukuran gambarnya gitu. Kalau kurang besar ya besarin, kalau kurang kecil ya tinggal kecilin aja. Kita posisikan seperti ini biar kelihatan apa ini, balon udaranya. Setelah itu kita kasih efek stroke ya, atau outer stroke bahasanya apa di sini ya, untuk kedua teks ini. Yang pertama di tulisan Tegalnya, teman-teman bisa klik FX di layer panel sini, atau menggunakan panel Quick FX di sini yang namanya adalah outline. Ini dia yang gue cari. Nah, ini radiusnya, contohnya di sini dibuat 12. Oke. Satu lagi kita akan menggunakan cara FX. Kita klik panel grupnya, klik FX, outline-nya diklik, lalu radiusnya kita buat ke 12. Tada! Nah, sudah jadi deh. Sudah kelihatan bentuknya. Kalau misalnya ketebelan nih, ya tinggal dikurangin aja. Ini jadi 10 gitu misalnya. Ini juga jadi 10. Warnanya bisa teman-teman ubah di bagian color sini ya. Kalau misalnya nggak suka warna hitam, tapi contohnya di sini kita menggunakan warna hitam. Kita posisikan lagi biar dia agak tengahan. Yes, seperti ini. Lalu kemudian kita akan buat tulisan di sini, Welcome to Tegal. Tegal itu adalah Kota Bahari. Jadi kita akan kasih tulisan Welcome to Tegal Kota Bahari. Di sini kita menggunakan artistic tool lagi. Set, ukurannya kira-kira seperti ini. Kita tulis aja Kota Bahari. Lalu kita ubah fontnya menggunakan Sarina. Oke, ini juga font gratisan, tapi adanya bukan di Google Font kalau nggak salah. Ada di Dafont gitu-gitu ya. Nanti linknya akan ada di bawah sini. Lalu kita kecilin saja si Kota Bahari ini seperti ini, seginilah kira-kira. Terus kita buat miring lagi sama seperti tadi. Arahkan kursor mouse-nya di dekat-dekat text box-nya sini. Kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita tarik aja dia ke atas. Kita buat miring seperti ini. Oke, mantap. Ini sebenarnya bukan Tegalnya, lebih ke Selawinya ya ini ya, si apa namanya, Poci, apa ya namanya, gue lupa deh. Terus kemudian ini kita tulis welcome, kok welcome, selamat datang di oke, selamat datang di Tegal Kota Bahari. Ini kita sesuaikan aja. Kita kecilin kalau dia ngerasanya kurang besar, kurang kecil. Tada! Nah, ini bagian depannya udah jadi sedikit ya. Lalu kita akan masukkan backgroundnya di sini. Di sini gue juga udah punya gambarnya. Ini kita masukin aja. Nah, ini dia. Oh, bukan Poci, Guci ternyata ini. Wisata Guci di dekat Tegal. Oke, ini kita perbesar pakai komen di sini atau pakai kontrol mungkin di Windows ya. Terus kita taruh dia posisinya ke bawah pakai Ctrl Shift kemudian bracket buka. Kita taruh di bawah seperti ini. Nah, kita posisikannya seperti ini, biar si kereta gantungnya ini
tutupan sama tulisan tegalnya, dan kita buat si gambarnya ini kan warnanya kontrasnya ini sama ya dengan tulisannya, sehingga si tulisannya itu nggak begitu kelihatan. Nah, kita akan buat si kontrasnya ini tidak begitu kontras dengan cara memberikan curve. Jadi kita ke panel adjustment, terus kita kasih namanya curve, lalu kita buat curve-nya seperti ini aja. Nah, jadi dia agak apa ya, nggak begitu tajam-tajam gitu. Terus kita close aja. Nah, ini dia salah satu kelebihan Affinity Designer, kita bisa memberikan efek-efek raster kepada objek-objek vektor ya. Terus di sini teksnya bukan oranye, kita akan ubah jadi putih. Kenapa tadi awalnya ke oranye bang? Ya biar kelihatan aja gitu pertamanya. Kalau tadi awalnya langsung putih kan teman-teman bingung, loh mana tadi tulisannya. Nah, ini sekarang udah kelihatan semua. Lalu di sini kita akan ngasih tekstur ya, biar lebih terlihat vintage gitu si postcardnya. Ini gue juga udah punya gambar, kita tinggal klik and drag aja, masukin di sini, lalu kita perkecil gambarnya, si teksturnya ini. Oke, kita cari bagian atas bawahnya aja ya, lalu kita taruh dia posisinya di bawah, naikin satu pakai control bracket tutup, hop, sehingga di atasnya background. Lalu kita ubah si blending mode-nya menjadi multiply. Oke, kalau kurang kelihatan ya kita tambahin satu lagi. Hup, nah bisa kelihatan ya. Jadi kayak ada efek-efek vintage-nya gitu. Terus kemudian kita akan buat apa ini namanya? Kayak filter gitu ya, filter ala-ala. Kita buat rectangle seukuran artboard-nya. Lalu kita switch antara stroke dengan fill dengan cara Shift X. Hup, kita rubah warnanya agak ke oren-orenan. Lalu di blending mode-nya kita pilih yang soft light. Oke. Terus opacity-nya mungkin dikurangin jadi 35. Yes. Posisinya di paling atas, lalu kita kunci biar dia nggak terseleksi. Tada! Sudah jadi deh si bagian depan postcard kita. Ini kalau kurang orange sebenarnya bisa dibuat lebih orange ya. Yes, biar lebih cocok dengan warna si apa namanya efek 3D-nya itu. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Killern pada video kali ini. Ini dia. Selanjutnya kita ke halaman kedua dari postcard, alias halaman belakangnya, tempat kita untuk menulis surat-surat dan menaruh perangkonya. Di sini entah kenapa ya, si marginnya ini itu nggak ke kopas juga di artboard kedua. Jadi di sini gue akan ngebuat marginnya secara manual. Kita akan kopas marginnya seperti ini. Sebenarnya ada caranya sih, cuman gue nggak ngerti caranya gimana. Jadi ini kita pakai cara manual aja. Terus kemudian kita Shift X, kita switch antara fill dengan stroke-nya sehingga menjadi seperti margin ini. Kemudian kita pakai artistic tool, kita buat teks di sini, kita tulis aja postcard. Loh, kok nggak ada bang? Iya, karena dia warnanya fill colornya berwarna putih. Kita ubah dia jadi warna hitam aja, nggak usah khawatir. Oke, lalu kita taruh dia di tengah sampai ada apa ini, garis bantunya. Kalau teman-teman nggak ada garis bantunya, bisa dinyalain aja di bagian magnet sini. Hop. Lalu fontnya kita pilih yang udah dipakai, yaitu Black Hand Sans. Oke, kita lurusin lagi. Lalu kita buat garis di tengah sini pakai pen tool aja. Up. Kalau garisnya oranye, kita ubah jadi hitam seperti ini. Kalau garisnya kurang tebal, kita seleksi dulu si garisnya ini. Lalu teman-teman ke bagian atas dan tinggal dinaikin aja bagian widthnya. Ya, seperti ini. Lalu kita buat juga pen tool lagi, kita buat garis seperti ini untuk naruh teksnya ya. Lalu seperti cara yang pertama, untuk menduplikat, kita klik si garisnya, kemudian kita klik enter. Lalu kita pilih duplicate, number of copies-nya 1 dulu aja untuk kita bisa lihat. Terus kita akan ngeduplikat dia ke bawah, berarti kita akan pilih yang vertikal. Naikin 1 kali ya, atau 2, 3. Oke, 3 mungkin. Terus number of copies-nya kita naikin aja. Kemepetan, kita naikin lagi vertikalnya sehingga seperti ini. Number of copies-nya kebanyakan ya. Siapa yang nulis pendek-pendek kayak gini? Pokoknya sesuaikan aja sehingga dia agak renggang-renggang seperti ini gitu. Udah, kita klik OK. Lagi-lagi untuk merapikan, kita pilih semua yang terduplikat, kemudian kita group, kita geser aja dia ke agak bawah.
Ada yang lupa ternyata di bagian postcard ini harusnya ada kayak garis atas bawahnya gitu ya. Ini kita lupa buat. Kita buat aja seperti ini. Terus kemudian kita duplicate. Ya, seginilah. Ini kita posisikan. Yes, seperti ini. Lalu kita buat tempat perangkonya pakai rectangle tool. Iya. Kita sesuaikan biar seperti ukuran perangko. Dan kita buat dia seperti garis putus-putus. Caranya ke bagian stroke ini, pilih yang ini nih, dash line style, kemudian atur aja jarak garis dan jarak spasinya. Hop. Segini kali cukup ya. Tada! Nah, sudah mantap. Lalu kita ubah warna apa ini? Si tadi buat bantuan marginnya, kita ubah jadi warna putih, tapi sebelum itu kita sesuaikan dulu ukurannya. Ini pakai Command habis itu Shift untuk memperbesar secara proporsional. Oke, ini kita sesuaikan biar spasi atas bawah kiri kanannya kira-kira sama. Kalau udah, kita ubah warna dia jadi putih karena kita akan membuat garis-garis postcard yang ada di belakangnya, yaitu yang warna merah, putih, dan juga warna biru. Ini caranya gampang banget ya. Ini agak cara males sebenarnya, tapi works ya. Kita buat rectangle seperti ini, memanjang sepanjang artboardnya. Kita ubah dia warnanya jadi merah. Merahnya yang lucu ya. Ini merah-merah agak ke pink. Oke. Lalu kita duplicate. Kita pakai Alt Shift ya, biar dia keduplicate seperti ini. Kita mepetin pakai Shift, kemudian kita rubah jadi warna putih. Kita seleksi keduanya, Ctrl J untuk menduplicate, kemudian kita ganti ini warnanya jadi biru. Oke. Ini lucu nih. Oke, lalu si 4 garis tadi kita group. Hop, ya, bisa dilihat di sini ya. Lalu kita akan duplikasi dia agak banyak sehingga memanjang sampai keluar artboard. Kita pencet enter aja. Lalu duplikatnya satu dulu dan kita pilih yang bagian horizontal karena dia bukan ke atas bawah tapi ke kiri kanan. Sini pastiin aja kira-kira si merah ini ya menyentuh bagian bonding boxnya gitu. Ini mungkin 25,5 kali ya. Oh enggak, 25, ini sebenarnya tergantung ya, beda-beda ya. Kira-kirain aja nggak apa-apa, nggak usah pas-pas banget, tapi enaknya agak perfeksionis. Yes, kalau udah number of copiesnya ini dibuat lebih banyak ya, dan melebihi si artboardnya. Jangan hanya 8, mungkin 12. Oke, kalau udah kita pencet enter. Dan si grup-grupnya ini lagi-lagi kita grup lagi biar nggak pusing. Oke, kalau udah kita posisikan dia di tengah seperti ini. Oke, ini dia rahasianya. Kita rotate seperti ini. Lalu kita panjangkan aja dia pakai command atau control. Lalu kita posisikan dia di bawah. Ya, ingat tadi di paling bawah tadi ada apa? Si kotak berwarna putih yang awalnya kita pakai untuk margin. Dan kalau kita lihat, tada, langsung deh jadi garis-garis seperti postcard. Kalau misalnya garisnya kurang lebar ya bisa kita lebarin seperti ini si garisnya. Tapi kalau kurang dense atau kurang rapat ya tinggal kita rapetin aja kayak gini. Yap. Tada, jadi deh si postcard alias kartu pos vintage kita siap untuk dicetak dan juga bisa untuk dijual. Tada. Jadi itu dia untuk tiru-tiru desain pada episode kali ini. Gimana menurut teman-teman? Gampang bukan untuk TTD kali ini? Dan apapun itu toolsnya, teman-teman masih bisa membuat desain yang ciamik. Kalau masih ada pertanyaan atau request, Bang kira-kira buat dong desain yang seperti ini, tulis aja langsung di kolom komentar. Segitu aja dari gue, saya Camel the Killer dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue mau ngasih tahu bahwa Killer membuka fitur membership untuk teman-teman yang ingin mendukung lebih Killer dengan menjadi member. Saat ini ada dua penawaran, yaitu pembelajar Rp10.000 dan pengen pro Rp50.000. Dan ini adalah langkah awal untuk membership Killer. Dengan menjadi member, teman-teman dapat mengakses atau menonton duluan video-video Killer yang akan tayang untuk umum. Dan tentunya akan ada benefit-benefit lainnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik tombol join atau bergabung di sebelah tombol subscribe. Terima kasih.